مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. Ini para fuqaha juga orang-orang soleh, apalagi yang 4 mazhab, imam 4 mazhab. Ada yang pertama Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit bin Zuti. Ada mengatakan Zawta, ada mengatakan Zuti. Ini lahir tahun 80 Hijriah. Lahir di Kufah. Lahir di Kufah, meninggal di Baghdad, di negara Irak saat ini. Tahu Abu Hanifah kenapa jadi imam besar? Karena kakek buyutnya dekat dan cinta dengan orang soleh. Didoakan sama orang soleh. Kakek buyutnya yang pertama namanya Zuti, disebutkan dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala yang disusun oleh Muhammad bin Ahmad Al-Zahabi yang lahir tahun 673 Hijriah, meninggal tahun 748 Hijriah. Itu Imam Zahabi menceritakan kakeknya Abu Hanifah bernama Zuti itu setiap hari datang bertemu dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bin Abi Thalib ketika menjadi khalifah, beliau pindahkan ibu kota dari Damaskus pindah ke Kufah. Awalnya Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Utsman bin Affan itu di Madinah ibu kotanya. Tapi terjadi konflik dengan Muawiyah pindah ke Damaskus. Imam Ali jadi Amirul Mukminin pindah ibu kota ke Kufah di Irak. Kakeknya Abu Hanifah punya kakek Nu'man bin Thabit bin Zuti. Az-Zuti ini sering datang menemui Imam Ali bin Abi Thalib. Bahkan selalu meminta doa, wahai Imam Ali, tolong doakan biar saya punya anak jadi orang soleh, jadi orang alim. Didoakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Setelah meninggalnya Zuti, ayahnya Al-Imam Abu Hanifah namanya Thabit juga menjalin hubungan baik dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Lahirlah ini Abu Hanifah dari berkahnya kecintaan kepada aulia dan solihin, cinta kepada apalagi kepada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Waduh, lebih-lebih dapat doanya beliau. Lahir Abu Hanifah. Kasus yang sama terjadi Imam Bukhari. Imam Bukhari punya ayah namanya Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, lahir tahun 194 Hijriah, meninggal 256 Hijriah di kota Bukhara yang ada di Uzbekistan, wilayah Afrika. Imam Bukhari orang lahir di Uzbekistan, sama halnya dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah ini asli orang Persia. Imam mazhab yang 3 turunan Arab, yang Syafi'i Bani Hashim, Al-Imam Malik keturunan orang Madinah Al-Munawwarah, Imam Ahmad bin Hanbal keturunan Arab juga Syaibani, Qabilatu Syaibani. Abu Hanifah asli orang Persia, jadi 3 bangsa Arab, 4 mazhab, 1 non Arab Persia. Sebenarnya ulama yang ahli fikih mujtahid mutlak itu jumlahnya tis'una mustahidah. Jumlahnya 90 ulama mujtahid. Seandainya masih eksis itu mazhab 90. Tapi yang sampai sekarang masih ada hanya 4. Untuk ahli sunnah wal jamaah ada mazhab yang lainnya dari Syiah. Ada Zaidiyah, ada Ja'fariyah. Ya. Tapi yang ahli sunnah wal jamaah 4 ini masih eksis sampai saat ini. Padahal jumlahnya mujtahid di zaman tersebut 90 orang. Bisa bayangkan kalau 4 saja itu orang bingung. Ini beda, fikihnya beda karena masalah ijtihadi di dalam masalah-masalah yang multi tafsir. Jadi para ulama mujtahid mutlak kalau berbeda pahala mereka. Mereka walaupun salah dalam ijtihad, misalnya salah sekalipun, mereka dapat pahala karena mereka salahnya dalam masalah yang multi tafsir. Tapi kalau yang tidak berilmu seperti kita ijtihad sendiri pakai akal, walaupun kebetulan benar berdosa. Kebetulan benar.
Karena kita melakukannya tanpa dasar ilmu. Tapi 4 mazhab ini luar biasa, bukannya ahli ilmu, ahli ibadah, bahkan mereka juga termasuk para sufi. 4 mazhab tersebut. Nah, Imam Bukhari ini punya ayah selalu hadir di majlisnya Imam Malik bin Anas. Imam Bukhari punya ayah, padahal ayahnya kalau Imam Subki dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyyatul Kubra yang lahir tahun 727 Hijriah, meninggal tahun 771 Hijriah, namanya Al-Imam Tajuddin As-Subki, Ali bin Abdul Wahhab bin Abdul Kafi As-Subki. Itu menceritakan ayahnya ulama. Sebagian mengatakan ayahnya Imam Bukhari pedagang, cuma cinta kepada ulama, datang ke Madinah mampir kepada Imam Malik bin Anas. Bahkan setiap kali mendengarkan Imam Malik mengajar, dalam hatinya beliau berdoa, ya Allah, saya meminta kepadamu anak saya kalau boleh jadi seperti beliau, kalau boleh lebih dari beliau. Itu harapan doanya ayahnya Imam Bukhari. Bahkan sering salaman. Imam Zahabi dalam kitab Siyar A'lam Nubala, beliau menjelaskan bahwa Imam Ismail, ayahnya Imam Bukhari, selalu bersalaman dengan para sahabat-sahabatnya Imam Malik bin Anas. Bahkan meminta doa, diantaranya Abdullah bin Mubarak, Hammad bin Salamah, Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Ini murid-muridnya Imam Malik bin Anas. Salaman, selalu minta doa biar anak saya jadi orang soleh. Lahir anak beliau. Siapa yang tidak kenal Imam Bukhari 1000 tahun lebih sampai sekarang namanya harum. Bahkan kitab hadisnya menjadi kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Kitab Sahihul Bukhari, Al-Jami'u Al-Musnadu As-Sahihu Al-Mukhtasaru min umuri Rasulillahi wa sunanihi wa ayyamihi. Itu judul asli kitab Sahih Bukhari. Kitab paling sahih. Berkat apa? Kecintaan kepada orang-orang soleh. Nah, Abu Hanifah sama kasusnya. Ini Abu Hanifah Nu'man bin Thabit bin Zawdi atau Zawda atau Zuti itu mendapatkan doanya Imam Ali bin Abi Thalib.